ini dapat bermanfaat untuk kita dan tentunya bernilai ibadah. Jadi apapun kegiatan kita semua harus disandarkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, puasa, ya, tapi menimba ilmu pengetahuan itu juga bernilai ibadah. Jadi kuliahnya selalu siang, dan ilmu siang itu orang sudah mengantuk. Jadi siang itu terlalu lapar juga mengantuk, ya, kadar hipoglikemi, glukosa darah menurun, daya tangkap akan menurun. Terlalu kenyang, wah itu juga. Kalau terlalu kenyang, aliran darah terlalu banyak ke usus. Terlalu banyak ke usus untuk mengolah makanan yang masuk. Ya sama ada gula, lari semua semut ke situ. Nah, kalau kita terlalu kenyang, darah itu berusaha mengambil sel-sel lemak. Jadi banyak aliran darah usus meningkat, sehingga aliran darah di otak itu menurun, mengantuk. Ya, mengantuk, aliran darah kurang oksigen. Ini orang menguap. Menguap itu sebenarnya mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Artinya kalau Anda menguap sebenarnya itu kekurangan oksigen di otak, dan tanda-tanda aliran darah menurun. Orang bilang mengantuk. Ya. Kalau terlalu kenyang juga mengantuk, terlalu lapar juga, wah, dua-duanya tidak enak. Yang bagus itu ya sedang-sedang. Sama dengan penderita gula, ya. Hipoglikemi, kurang gula, juga tidak sadar, pingsan. Gula terlalu tinggi, hiperglikemi, kita juga pingsan. Sama-sama pingsan. Nah, kalau dikasih pilihan mau pingsan karena hipoglikemi atau hiperglikemi, maka lebih bagus pilih. Tentunya tidak ada yang mau pilih itu, tapi kalau kita harus memilih, maka lebih bagus pingsan karena hipoglikemik. Kenapa? Kalau pingsan karena hipoglikemik, itu gampang. Minum air gula, kalau tidak sadar kita suntik dengan dextrosa 40%, 2 flakon, ini banyak sekali di rumah sakit itu. Begitu disuntik IV, pasang infus dulu kan. Pasang infus, langsung dia bangun. Jadi dia sudah tidak sadar, ya, hipoglikemik sudah tidak sadar di rumahnya, keluarganya sudah panik, ya, ini apalagi kalau orang sudah itu gampang sekali terjadi hipoglikemik karena ada gangguan di ginjal, sehingga obat sulfonylurea terlalu lama beredar dalam darah, sehingga lupa saja makan 1 kali, lupa makan siang, cuma makan buah, atau itu biasanya orang-orang tua yang pergi orang kawin, pesta, ya, kemudian dia ikut memasak atau ini kan bekerja di tempat-tempat itu, kadang-kadang lupa makan atau bagaimana, ya, atau bepergian, itu sering terjadi hipoglikemik. Kalau hipoglikemik gampang obatnya, begitu dikasih dextrosa 40%, orangnya langsung bangun, ya, langsung bangun, kaget, dia bilang ada apa ini, ya, dia sudah lupa bahwa dia ternyata hipoglikemik. Tapi kalau koma hiperglikemik, ya, koma hiperglikemik terdiri atas 2, ya, namanya koma ketoasidosis dengan koma hiperosmoler non ketotik. Yang sering itu disebut KAD, ya, ketoasidosis diabetes. Oh, itu susah sembuhnya. Jadi kalau di rumah sakit Syekh Yusuf itu ya 50-50 lah hitungannya. Jadi punya 10 yang masuk, ya kira-kira 5 itu meninggal. Jadi angka kematiannya cukup tinggi, 50%. Nah, mungkin kalau di RSCM ya 10% saja masuk 10, 1 yang meninggal. Nah, itu tergantung alatnya juga, ya. Kita masih terbatas karena kita tidak punya analisa gas darah. Itu rumah-rumah sakit yang besar itu seperti Wahidin punya untuk lihat apakah ada asidosis metabolik atau tidak. Siang ini kita mulai dengan urinary tract infection, infeksi saluran kemih. Ini sebenarnya kasus yang paling sering. Dia termasuk 10 penyakit terbesar
kalau kita di PODI Rumah Sakit Syekh Yusuf atau ya di Goa ini termasuk istilahnya sarapan pagi, makanan sehari-hari setiap hari ada yang pasien kalau kita PODI. Ya, dok ini sakit saya punya ini perut bagian tengah atau sakit pinggang, pinggang apa itu kencing rasa panas dan kencingnya tersendat. Ya itu gejala-gejala infeksi saluran kemih juga semua. Dan ini biasanya lebih banyak pada wanita. Kenapa? Karena wanita ya dia punya uretra agak pendek ya, jadi mudah. Jadi rata-rata infeksi saluran kencing itu ternyata kumannya itu dari luar, ya, bukan dari dalam ginjal turun ke bawah, tapi dia dari pembawa dari luar masuk ke dalam. Ini dari luar, dari area luar tubuh masuk dari saluran itu naik sampai ke ginjal. Ya. Itu. Jadi infeksi saluran kencing ini bervariasi ya, tergantung apa itu. Diantaranya adalah uretritis, termasuk diantaranya sistitis, prostatitis, pilonefritis. Jadi secara umum di SK ini kita bagi atas dua ya, ISK bawah dan ISK bagian atas. ISK bawah ini ya ini sistitis, prostatitis, uretritis. Dan ISK bagian atas, ini disebut pilonefritis. Jadi infeksi memang di pilum, di ginjalnya. Jadi ginjal kan bagian atas. Ya. Jadi yang sering ini ya, kalau di rumah sakit Syekh Yusuf itu adalah sistitis. Jadi tentu tiap daerah mempunyai insiden atau prevalensi yang berbeda tergantung dari kondisi masyarakat setempat, budaya, ya mungkin di luar negeri, lain lagi, sebenarnya hampir sama semua. Nah, di sini dikatakan bahwa memang wanita ya rawan sekali menderita infeksi saluran kencing. Jadi kalau ada laki-laki perempuan sama-sama keluhannya nyeri suprapubik, maka wanita yang duluan kita harus curigai. Kalau laki-laki karena uretranya panjang itu jarang dia meminta ISK karena ISK kan ceritanya dari luar ya, dari rumah. Bagaimana kalau laki-laki dia bisa dari luar jalan-jalan itu masuk di uretra sampai naik di ginjal. Nah, kalau wanita memang rawan ya, punya banyak faktor-faktor yang faktor risiko untuk seorang wanita yang umpamanya hygiene, yang umpamanya sekian buang air kecil, ya lembab, CD-nya umpamanya tidak pernah ganti-ganti, ya itu rawan. Kemudian cara cebok juga ya, harus dari depan ya. Jadi ternyata penyebab infeksi saluran kencing itu kumannya adalah E. coli. E. coli itu ternyata kuman dari usus. Jadi usus besar itu yang masuk ya, dari usus kotoran itu yang masuk di uretra. Jadi memang cara cebok itu harus dari siramnya dari depan ya, bukan dari kalau cebok dari belakang ke depan sehingga masuk E. coli-nya masuk di uretra. Jadi katanya hanya sekitar 40% dari semua wanita itu pernah menderita infeksi saluran kencing. Jadi kalau ada yang ISK wanita ya biasa ya, yang tidak biasa itu kok laki-laki. Kalau laki-laki ya uretritis, wah perlu kita curiga itu. Ya, jadi pada laki-laki itu biasanya umur-umur di bawah 50 ya. Dan walaupun dia bilang ini insidennya itu sama kalau sampai umur 50. Jadi 20% itu wanita ya apa itu mempunyai pernah mendapatkan infeksi saluran kencing ya, dan 30% diantaranya itu tidak ada riwayat infeksi saluran kencing. Jadi ada sekitar 20% dari wanita itu dia mempunyai, artinya sudah pernah dibidar satu kali, ada riwayat ISK-nya, dan ada 30% yang
memang baru dia kena, belum pernah dia dapat tuh. Dan hampir rata-rata yang kalau sudah kena itu 80% terjadi recurrence, sering berulang. Prevalensi ISK ini tentunya berbeda-beda di setiap umur ya, natal yang paling. Nah ini pada usia tua itu meningkat juga 20 sampai 30%. Ya. Jadi pengertian dari ISK ini tentunya berbeda-beda secara mikrobiologi. Jadi infeksi saluran kencing ini itu didefinisikan adalah adanya mikroorganisme di dalam saluran urinary tract atau saluran kemih. Jadi adanya ditemukan apakah itu di bladder ya, kandung kemih, prostat, kemudian di ginjal. Kalau ditemukan di situ ada bakteri, maka itu sudah dianggap infeksi saluran kencing. Tapi ada beberapa definisinya nanti. Jadi, infeksi bakteri itu yang seringnya, walaupun katanya beberapa infeksi lain itu masih memungkinkan seperti virus, fungi, dan lain-lain. Yang dimaksud bakteri uri itu adalah adanya bakteri di urin. Sedangkan bakteri asimptomatik itu ditemukan bakteri urea ya mungkin sekitar 10⁵ lebih, tapi tidak ada gejalanya. Nah ini disebut bakteri asimptomatik. Jadi kadang-kadang kita ada pasiennya datang, tidak datang pasiennya kan, tidak datang. Dia periksa urin di mana, di proja, ya keluarganya yang bawa itu. Keluarganya yang bawa itu kencing. Kadang-kadang kita kaget, dia banyak sekali bakterinya di urinnya nih. Jadi kita, Bu, ini mana pasiennya nih? Di mana? Oh, lagi di rumah, Dok. Atau dia lagi kemana gitu. Lagi sibuk. Kenapa dia datang? Oh, ada urusannya sibuk. Tanya apa gejalanya? Tidak ada gejalanya, Dok. Berarti tidak bakteri simptomatik. Ini banyak kejadiannya ya, banyak kasusnya. Jadi banyak bakteri di urinnya, tapi justru gejalanya tidak ada. Bagaimana kriteria dari diagnosis bakteri uri? Nah, pada wanita yang disebut sebagai simptomatik ya ditemukan lebih dari 10⁵ bakteri per mililiter urin ya disertai dengan piuria, atau lebih dari 10⁵ ya bakteri atau organisme patogenik per mililiter, atau hanya beberapa bakteri pada aspirasi suprapubik. Jadi cara pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteri uri itu ada semacamnya. Ada midstream, jadi caranya kencing dulu keluar setengah, baru pertengahnya itu baru kita periksa. Nah, itu. Jadi nanti lebih dari 10⁵ itu baru dianggap bermakna. Tapi kalau kita lakukan fungsi itu ada istilahnya suprapubic aspiration. Jadi di spoid, disuntik itu masuk kandung kencing, baru kita isap. Itu udah punya kandung kencingnya. Ini biasanya ditemukan pada kasus-kasus retensi urin, ya, prostat, itu kadang-kadang tidak bisa keluar kencing. Jadi suprapubiknya itu menggembung. Nah, makanya saya bilang koas itu kalau follow up harus periksa semua pasiennya. Kadang-kadang koas seperti juga perawat caranya follow up TNSP, tensi nadi pernapasan, tensi 100/70, nadi sekian. Itu kan sama dengan nurse perawat. Nurse juga follow up-nya begitu. Nah, saya bilang sama koas, kalau kamu follow up begitu ya sama dengan nurse. Nah, koas harus aku lakukan pemeriksaan fisik. Kalau nurse itu dia tidak mungkin melakukan pemeriksaan fisik. Dia hanya sampai di TNSP ya, di lagunya itu. Tensi nadi super apa. Kalau harus aktif ya. Jadi pada saat pemeriksaan buli-bulinya bengkak ya harus tuh di situ ada bladder atau
buli-buli membesar, ya, itu dilapor sehingga kita pasang kateter. Ini kadang berhari-hari pasiennya, tersumbat itu nggak bisa kencing. Jadi pasien itu bisa kencing sedikit-sedikit, tapi lebih banyak yang tertampung di dalam sehingga nyeri. Jadi seperti orang hamil karena kandung kencingnya yang membesar. Ya, udah diperiksa sama koas, akhirnya kira lancar kencingnya bu, pasti bilang lancar, padahal diraba, seperti tumor, padahal itu fisika urinaria. Hati-hati, kadang-kadang sulit membedakan itu fisika urinaria yang full blast namanya, full bladder, full blast dibanding mioma uteri, mirip sekali, apalagi kalau perempuan tuh, ini miom, tumor atau caranya ditindis-tindis. Kalau bu ditanya bu, kalau ditindis ini rasa mau kencing, kalau bilang tidak, berarti tumor itu. Ya kalau ditindis-tindis dia rasa mau kencing, itu berarti fisika urinaria yang full blast. Full blast itu harus di kateter. Jadi kita tes dulu, pasang kateter, tidak mau keluar kencing ya, berarti bukan fisika urinaria, itu tumor ya, kadang-kadang berdekatannya fisika apa itu, fisika urinaria dengan kafum uteri. Hanya dibatasi oleh apa itu, kafum apa ya, anatominya itu ya. Jadi dia berdempetan itu antara di atasnya itu fisika urinaria dengan di bawahnya uterus. Jadi kalau miom, tumor uterus, mirip sekali dengan pembesaran fisika urinaria. Kadang-kadang sulit dibedakan. Setelah kita USG, kalau USG baru kita tahu, ternyata tumor. Kalau tumornya dia di tengah-tengah. Pada laki-laki yang bergejala ya simptomatik, itu lebih dari 10 pangkat 3 ditemukan bakteri Formiterium, itu disebut kriteria dari bakteri urin. Kemudian yang asimptomatik lebih dari 10 pangkat 5 pada 1 ml urin baru dikatakan bakteri urin yang signifikan. Nah, akut pielonefritis. Jadi pielonefritis sebenarnya itu ya infeksi di pilium, infeksi di ginjalnya. Ya kalau masyarakat bilang infeksi ginjal, itu dia maksud itu pielonefritis. Jadi kita ini dokter-dokter ya koas harus tahu juga apa yang berkembang di masyarakat. Ternyata apa yang kita pikirkan itu bukan itu yang dipikirkan oleh masyarakat. Kadang-kadang tidak kena. Jadi kadang-kadang masyarakat banyak yang komplain ya terhadap dokter, pelayanan rumah sakit hampir setiap hari. Padahal kita sudah pontang-panting, kita rasa tidak tidur malam ya, koas kasihan jaga malam, dipanggil bolak-balik. Tapi tetap mereka itu tidak puas. Nah itulah namanya pelayanan. Pelayanan bagaimanapun bagusnya tidak akan pernah puas. Karena itu, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah orang sakit itu begini. Itu sering terjadi silang pendapat antara pasien dengan perawat dan dokter. Kenapa? Jadi harus kita sadar bahwa pasien itu ke rumah sakit itu dengan terpaksa. Beda dengan kita pergi nonton di Access1 ya, atau di mall. Orang ke mall itu bukan terpaksa, dia senang, saya mau ke mall dengan apa. Tapi orang ke rumah sakit itu, tidak ada yang bilang, saya mau jalan nih ke rumah sakit, mau berobat. Tidak ada. Semua hampir orang masuk di IGD itu terpaksa, apalagi di masa pandemi, terpaksa sekali dia. Takut ini orang COVID. Paling berkembang di masyarakat, kalau kau masuk itu dikasih COVID kesamaan. Ya. Berkembang bahwa di masyarakat bahwa rumah sakit itu berbisnis dengan COVID, dengan mengcovidkan semua pasien. Padahal itu SOP-nya kita standar kalau masuk di IGD itu harus diperiksa antigennya, di swab. Yang punya rencana operasi tumor, jadi di swab dulu. Begitu positif ya dia pindah di penyakit dalam dulu. Ya, saya yang ya apa itu
terapi dulu, nanti sudah stabil baru kita pindahkan ke bagian bedah. Itu. Jadi itu herannya pasien ini, kenapa saya mau operasi ini, kenapa saya dirawat di yang COVID? Nah, karena kita kurang edukasi. Sebenarnya yang tarik benang merah antara pelayanan kesehatan dan masyarakat itu di edukasi. Makanya kalau ujian itu ujian OSCE ada di situ. Bagaimana edukasi pasien. Itu yang kurang kita. Yang kurang. Kenapa? Pasien terlalu banyak. Contoh saya biasa kadang-kadang poli sampai 100 ya pasien dan saya sendiri. 100 pasien dan kita kejar dengan waktu. Dia maksimal itu ya harus selesai jam 1, jam 12 kan kita punya apalagi dokternya kerja juga di tempat lain kan satu dokter itu bisa kerja di 3 tempat. Ya, jadi dokter-dokter ada 3 STR-nya. Kalau di luar negeri ya Malaysia saja itu satu dokter hanya bisa di satu rumah sakit. Tapi bagus dia punya servisnya kan. Dan kalau kita ini kasihan karena tidak cukup satu rumah sakit, mau pindah lagi di rumah ini. 3 STR, satu dokter. Nah, sehingga apa yang terjadi, pelayanan terhadap pasien itu berkurang, tidak maksimal. Ya, contoh saya ya, karena mau saya ini bekerja di 2 rumah sakit. Saya menghindari 3, 2 saja. Kadang-kadang saya pulang malam itu tidak sanggup, tidak pagi sampai siang jam 2 di rumah sakit Seyusup. Ya. Setelah itu jam 2 sampai sore di rumah sakit wisata ya, Jalan Abdul Qadir. Nah, kalau saya lagi tambah 1 rumah sakit, mungkin saya pulang jam 10 malam atau jam 12. Nah, capek ya, jadi itu banyak sekarang dokter mengejar, tambah banyak pasiennya, dia tidak istirahat, akhirnya sakit. Kadang-kadang itu banyak terjadi. Karena dia sulit, ya istilahnya, teman-teman bilang, wah, ini dokteran ini sulit menghindar dari duit. Karena banyak pasien, ya, banyak meja, nggak bisa menolak. Ya, kita kan namanya juga manusia ya, kalau banyak pasien, wah kita pasti, kita bukan melihat adalah kita wah ini pemasukan ya gitu. Saya semenjak 1 tahun sudah berhenti praktek. Semenjak pandemi, saya lihat kondisi ini, saya istirahat dulu. Ya, sekarang saya tidak praktek dulu sementara. Mungkin sudah aman-aman. Tapi sebenarnya dengan tidak praktek, berpikir bahwa tidak kena COVID, ternyata tidak. Ya, begitu saya berhenti praktek, ya kena juga. Ya. Jadi, walaupun di mana kita sembunyi, kalau memang mau kena, ya kena. Ya, ada dokter sampai sekarang ya, yang merawat itu tidak vaksin, tidak mau vaksin. Ini bayangkan seorang dokter spesialis tidak mau vaksin, sampai sekarang tidak kena juga. Ya, ada yang sudah vaksin 3 kali, sampai tambah Moderna lagi, masih kena. Ya. Jadi memang kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis, bahwa semua ya yang hal-hal yang buruk itu sudah ada tertulis ya di Lauh Mahfuz dan Tuhan tinggal melaksanakan. Jadi jangan terlalu sedih, latasan, dan jangan terlalu gembira. Jangan terus sedih karena apa-apa yang burukan itu semuanya sudah ada tercatat ya. Gitu. Nah, jadi pielonefritis akut ini semacam sindromnya, kumpulan gejala di mana nyeri pada bagian punggung atau pinggang yang kadang-kadang disertai dengan demam, menggigil, ya, kemudian sakit bagian perineum, ada kayak perasaan antara perineum dan anus, daerah proses itu, ini disebabkan oleh infeksi dari parenhim, dari
paremi. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteremia. Kronik pielonefritis itu ditandai dengan rekuren, ya, sering terjadi rekuren pada ISK. Jadi sebenarnya ini tidak spesifik, tapi kadang-kadang ditemukan pada gangguan anatomi. Jadi ada obstruksi yang kronis. Jadi pielonefritis kronik ini sering dihubungkan dengan penyakit-penyakit anatomi dan metabolik. Contoh, kalau ada obstruksi kronik, pokoknya ada batu, ya ada batu. Jadi kalau asam urat tinggi itu bisa menyebabkan batu urat. Batu urat ini disebut nefropati urat. Nefropati urat. Kemudian penyalahgunaan ini obat-obat, ya, analgetik, kemudian ada juga hipokalemi nefropati. Pielonefritis kronik ini itu disebabkan dengan inflamasi yang progresif, ya, dari tubulus renal interstitium dan ya, kemudian juga disebabkan karena kontraksi, ya, dari tubulus di ginjal. Jadi untuk mengurangi implikasi pada pielonefritis kronis ini, kita harus melihat lebih lanjut tentang kronik interstitial nefritis, yang untuk melihat kondisi patologi pada ginjal tersebut. Nah, sedangkan sistitis ini infeksi kandung kemih itu ditandai dengan nyeri berkemih. Nah, ini yang paling sering sebenarnya sistitis dibanding pielonefritis tadi. Sistitis ini yang paling sering. Karena khas dia langsung, dok, kalau saya berkemih, panas, sakit, ya baru sering bolak-balik ke kemarin. Jadi kalau ada yang bolak-balik, sedikit kencing, baru setiap kencing sakit, baru panas, hati-hati, ya. Terutama pada wanita itu adalah sistitis atau infeksi kandung kencing. Jadi kadang-kadang sering dan tidak bisa ditahan, sedikit mau kencing lagi. Ya, jadi sifatnya mendadak, tiba-tiba, dan kadang-kadang juga disertai dengan nyeri pada pinggang atau nyeri perut. Ya. Jadi urinnya ini sering berbau, ya, dan sering terjadi turbulence. Kadang-kadang dia bisa ditemukan juga darah, ya, dalam sedimen urin. Kalau kita periksa sedimen urin, jadi semua pada wanita nyeri berkemih, nyeri suprapubik, kita harus periksa dulu sedimen urin. Jangan langsung USG, ya. Ini kebanyakan dokter-dokter saya, dokter umum, ya, kadang-kadang sedikit USG. ISK enggak perlu USG. Yang ini kita USG itu kalau kita curigai ada batu sebelum kencing, itu kita ya USG. Tapi kalau tidak, ya kita tidak perlu USG. Nah, akut prostatitis ini infeksi prostat. Ini juga sering, ya, pada orang-orang tua biasa ini, ya, pada kelenjar prostat. Ya, ini ditandai dengan demam, ya, kemudian nyeri pada perineum, akibat dari iritasi, ya, ataupun obstruksi dari saluran prostat ini, urinnya. Prostatitis kronik, ya infeksinya pada kelenjar prostat yang disertai dengan inflamasi, dan ini juga sering disertai dengan nyeri pada pinggang. Sedangkan urosepsis ini simptomatik bakteremia
Jadi infeksi saluran kencing disertai dengan sepsis. Ini kadang-kadang sampai masuk di ICU. Dan disertai dengan demam tinggi, pop udara, kemudian tanda-tanda shock, ya, tensi darah mulai menurun di bawah 90. Jadi ada beberapa terminologi pada infeksi saluran kencing. Ada istilah namanya reinfeksi. Jadi reinfeksi itu adalah terjadinya recurrence, ya, bakteri urinya itu berulang dengan organisme yang berbeda. Ya, jadi ditemukan bakteri uri, ya, ditemukan bakteri pada urin, tapi berbeda dia punya. Jadi kena dua-duanya kan kena ISK, ini kena ISK, umpamanya 2 minggu lagi kena lagi. Dilihat, oh, lain bakteri penyebabnya, itu disebut reinfeksi. Jadi itu bedanya adalah 2 minggu. Ya, 2 minggu kan umpamanya kita SK, ya, SK pertama di terapi, setelah diterapi 2 minggu setelah diterapi itu muncul lagi, itu disebut reinfeksi. Jadi sebenarnya dia sembuh sempurna, ya, setelah apa itu, pokoknya tanggal 1 dia kena SK, diobati, setelah diobati sampai tanggal biasanya 5 hari, ya, sampai 1 minggu sudah sembuh. 2 minggu setelah itu kena lagi, itu reinfeksi dengan bakteri yang berbeda. Ini perbedaan reinfeksi dengan relapse. Kalau relapse itu 2 minggu setelah pengobatan ISK yang pertama muncul lagi tapi bakterinya sama. Nah, itu. Ini perbedaan. Ini satu soal lagi nih kalau ujian ini. Apa perbedaan reinfeksi dan relapse? Nah, ini satu nomor ujian. Kalau reinfeksi bakterinya berbeda. Relapse bakterinya sama. Ya, relapse. Ini yang kalau saya yang paling sering di rumah sakit ini relapse. Relapse ini 2 minggu ini muncul lagi. Itu biasanya, nah ini faktor hygiene, ya, misalnya pada wanita yang kurang bagus. Ya. Sebenarnya itu kalau buang air kecil, ya, pada wanita sebaiknya ya harus kering itu anunya, sidinya, ya. Jadi kalau perlu setiap habis buang air kecil ya ganti, kalau basah ya harus ganti sidinya atau pakai apa itu yang pelapis supaya daerah itu kering. Tidak boleh lembab, karena begitu lembab nggak pas sekali dia kena ISK. Banyak sekali ini kasus ISK. Jadi, reinfeksi ini itu biasanya terjadi oleh apa itu? Jadi sering terjadi persisten dari apa itu saluran kencing itu akibat organisme yang berbeda. Kalau reinfeksi, ya. Kronik ISK. Jadi kronik ISK ini terjadi ISK yang berulang-ulang, ya, recurrence, lagi relapse, recurrence. Iya, jadi banyak ini pasien gini, sedikit-sedikit kena lagi, didatang lagi. Iya dok, ini anu lagi, kalau kita sudah kasih antibiotik yang bagus lagi, dia datang kasih antibiotik dok, ya, yang bagus. Oh, kita kasih yang paling bagus, kasih lagi obat paten, ini udah sembuh juga. Sedikit datang lagi. Jadi kita harus sabar, tetap mengobati. Apalagi kalau penyakit dalam, ya, dokter penyakit dalam itu rata-rata orang sabar. Kenapa? Kenapa dia sabar? Pastinya tidak pernah sembuh-sembuh. Contoh hipertensi itu kan dia berobat seumur hidup. Sekali hipertensi tetap hipertensi. Minum obatnya seumur hidup. Jadi ini pasien mulai dia kena hipertensi sampai dia meninggal, ketemu kita terus setiap bulan. Ya, dulu setiap minggu, sekarang BPJS aturannya harus diberi obat sampai 1 bulan. Dulu ya bayangkan setiap minggu ketemu semua, ya, sampai dia meninggal, ya, seumur hidup.
tambah obat kan, sebulan tambah obat lagi, tambah obat. Jadi baru di pintu kita sudah tahu, oh ini Pak Samsudin ini obatnya ini Micardis, amlodipinnya, kita sudah hafal. Karena itu terus obatnya dan dia harus minum seumur hidup ya. Jadi dokter penyakit dalam itu rata-rata orang sahabat, bukan karena saya dokter penyakit dalam ya. Nah, dokter ahli bedah itu yang bagus. Kenapa? Tidak pernah ketemu pasiennya, makanya dokter bedah itu stylenya itu beda dengan dokter penyakit dalam. Kalau ada penyakit dalam itu rapi itu karena dia selalu ketemu itu pasien itu. Nanti ketemu pasien, ih, bajunya terus dokter pakai ini, bulan lagi ini lagi baju ini. Jadi di dalam itu harus style, harus banyak sedikit bajunya supaya karena pasiennya itu terus berulang-ulang nanti jadi ini terus bajunya dia pakai dokter. Nah, dokter ahli bedah kadang-kadang hanya bertemu satu kali seumur hidup dengan itu pasien. Contoh, usus buntu, APP, operasi usus buntu, satu kali kan seumur hidup. Tidak mungkin dua kali, tidak mungkin orang dua usus buntunya. Jadi satu kali operasi selesai. Tidak perlu ketemu lagi sama dokternya. Yang itu kadang-kadang dia tidak, pada saat kan pasien waktu dia datang kan bukan dokter bedahnya tidak ada, jadi baru perawatnya yang ini ya, yang diagnosis itu ya. Jadi dokternya bilang, dok ada pasien di poli pasien apa, ya siapkan ya, dokter bedah bilang itu siap. Jadi besoknya langsung ini masuk di OK pasiennya sudah dibius baru datang dokter bedah, jadi tidak pernah ketemu dokternya. Jadi bius operasi ternyata operasi, yang visite asisten ya atau koas. Jadi ini pasien dioperasi, tidak pernah lihat siapa yang operasi. Depan dilihat dokter yang saya operasi, tidak pernah ketemu dan satu kali jadi operasi seumur hidup. Nah, itu jadi dokter bedah itu stylenya beda ya, dia pakai jeans, pakai sepatu kets karena tidak perlu dia berapi-rapi karena pasiennya cuma satu kali ketemu. Dia penyakit dalam kesannya tidak semua pasiennya hipertensi, bulan depan data lain, bulan depan. Ada nih pasien kita ada 10 tahun ya. Saya di rumah sakit Yusuf sudah sekitar 7 tahun karena saya itu pernah bertugas ya di mana-mana, pernah di Timur Timur, Papua, di Sulawesi Tengah, di Poso, ya, Poso itu daerah konflik. Di Poso itu takut sekali kalau kita dengar malam-malam itu orang ketok tiang listrik. Boy, jadi lebih bagus apa itu kalau ada yang diketok tiang listrik itu berarti ada penyerangan dan Anda harus siap-siap. Ya, Anda harus siap di rumah dengan senjata apapun yang senjata tajam. Pokoknya ya artinya kalau ya listrik dipukul itu tengah malam berarti ada penyerangan dari pihak sebelah ya, pihak sebelah itu nanti pokoknya siap berperang. Ternyata saya lama di Poso 7 tahun, saya pindah ke Makassar ya, di Goa, ya, masuk di rumah sakit Yusuf. Ternyata di kompleksku itu setiap kalau tengah malam, setiap pergantian jam dipukul itu dari listrik. Kaget-kaget so, karena kita di Poso dengar itu tiang listrik. Wih, kaget kita langsung lompat dari tempat tidur itu kalau yang sudah melihat itu ngerinya itu apa itu perang di Poso itu sampai kerusuhan Poso itu sampai jilid 4 ya, jadi 1 tahun 98 pecah, 99 apa itu tahun berapa itu yang untung ada Yusuf Kala mendamaikannya dengan perjanjian Malino ya. Jadi Yusuf Kala dengan Dr. Fartusain itu sudah berpengalaman dalam itu melakukan nego-nego termasuk itu Taliban ya di Afghanistan dengan itu jika sampai berangkat ke sana ya. Ya, jadi klasifikasi dari ISK ini itu dibagi dua ya, dari ISK bagian atas, seksualitas, dan ISK bagian bawah, dan dibagi juga atas ISK complicated ya dengan ISK uncomplicated atau ISK sederhana uncomplicated. Ya, kita lihat
complicated ISK sebenarnya ini ISK sederhana ya, ISK sederhana itu jadi infeksi kandung kencing tanpa kelainan anatomi. Jadi tidak ada seperti phimosis ya. Jadi ini sering terjadi pada wanita dan jarang pada laki-laki, yaitu ISK sederhana ini. Kandung kencing bisa terlibat atau ginjal, tapi kadang-kadang asimptomatik. Sedangkan ISK yang berkomplikasi itu biasanya akut atau kronik, parenkimal infeksi yang disebabkan karena kelainan struktur. Nah, jadi ada dulu kelainan struktur pada saluran kencingnya, ya apakah ada batu, baru dia kena kencing. ISK itu disebut ISK complicated. Ya, ISK. Kalau ISK sederhana ya uncomplicated, itu ISK tanpa kelainan dari struktur. Jadi tidak ada batu, normal-normal janunya, dia pun saluran kencing, tapi kena ke ISK. Jadi hal-hal yang mendasari terjadinya ISK complicated itu kan ada macam-macam di sini katanya, ya bisa karena diabetes, ya ada kemudian papillary necrosis yang disebabkan oleh analgesia. Jadi hati-hati minum anti nyeri semua, ya ada orang karena tinggi asam uratnya, nyeri kakinya minum. Jadi semua analgetik diminum terlalu lama itu akan mengganggu ginjal. Ya hati-hati, sudah banyak orang di pasien-pasien cuci darah karena analgetik. Ya, kemudian status imunodefisien, ya itu imunodefisien. Kemudian kelainan abnormal dari drainase urin ini tentunya seperti adanya batu. Jadi batu saluran kencing ini ada batu kemudian terjadi ISK, itu disebut ISK complicated, ya bukan ISK sederhana atau uncomplicated. Jadi bisa karena adanya obstruksi pada saluran kencing, ada reflux dari psikoreterik, ya, kemudian adanya benda asing pada saluran kencing, bisa karena pemasangan stent atau kateter, ya. Kehamilan. Jadi diagnosis ISK itu kan dilihat dari gejalanya, ya apakah dia lower atau upper. Kemudian kita lakukan urinalisis. Ini adalah cara sederhana untuk melihat adanya. Jadi ini cara paling gampang, ya kita akan sederhana. Jadi kita temukan ada leukosit lebih dari 5-10 sel darah putih pada sedimen urin. Jadi kalau ada 5-10 sel itu kita sebutkan sebagai ISK. Bisa juga kita lakukan kultur urin ini yang lebih bagus. Tapi yang singkat ini kita yang mudah, ya itu ditemukan 5-10 sel darah putih di midstream urin. Kemudian pemeriksaan radiologi kita lihat apakah kita lakukan USG, bagaimana kondisinya, bisa dilakukan beno, bisa juga IVP intravenous urografi, dan CT scan abdomen untuk CT ginjal. Ya, jadi tidak semuanya kita lakukan pemeriksaan ini, ya, yang pada ujian OSCE nanti sisri minta, dok ada USG-nya, ada CT-nya. Jadi kadang-kadang pemeriksaan sedimen urin itu tidak dianjurkan oleh koas, padahal yang penting. Ya kadang-kadang kita sudah pegang hasilnya, tapi kamu tidak usulkan, ya kita tidak kasih keluar. Nah, pada ujian OSCE kan ada kasus seorang penderita datang ke rumah sakit dengan nyeri suprapubik, ya kencingnya tersendat-sendat dan sering disertai sakit kalau kencing gini. Nah, disuruh apa yang kau lakukan pada pasien ini?
Ya, belum apa periksa darah kencing dia sudah bilang minta USG-nya. Ini jangan dulu, ya harus bertahap. Apa indikasi? Nah ini indikasi radiologi, indikasi pemeriksaan USG atau CT pada YSK. Nah, ini kadang-kadang dari pasien dari puskesmas kan dirujuk ke rumah sakit. Di puskesmas karena diobati tidak sembuh, dia sudah Bu, nanti berobat di rumah sakit, nama mungkin di USG di sana nanti. Jadi ini pasien datang di rumah sakit minta USG semua karena dokter-dokternya di puskesmas sudah bilang sana mungkin Bu nanti di USG, kan di puskesmas kan ada USG ya, radiologi enggak. Nah, USG gitu nanti. Jadi ini pasien dia mengharapkan ini, apalagi pasien itu kan suka sekali di USG ya. Mereka itu suka sekali pemeriksaan penunjang itu pasien-pasien psikologinya. Ya kok kasih obat saja baru dia tidak puas. Dia maunya USG, ambil darah, EKG segala macam yang tidak pentingnya, tidak menghabiskan saja anggaran. Jadi kita dokter-dokternya harus pintar juga, harus pintar menyaring ini karena kan pasiennya pintar-pintar bodoh juga, apalagi pejabat. Wah, periksa semua lengkap. Rumah sakit kepala ya datang cuma mau proses lengkap, mau sakit kepala terus mau USG ya bagaimana hubungannya ya gitu. Ya, jadi apa indikasi pemeriksaan radiologi? Tentunya di sini adalah ISK yang berat, yang dikatakan terlihat tanda-tanda shock ya, demam tinggi, ya itu harus dilakukan pemeriksaan CT atau USG untuk melihat apakah ada ya. Kemudian laki-laki ya, kecuali yang laki-laki yang sudah di atas 50, kemudian dia adalah seorang seksual yang aktif dan faktor risiko tinggi untuk terjadinya ISK. Jadi diutamakan laki-laki yang tua lah ya, kalau yang muda jangan. Kemudian ISK yang complicated ya, ada riwayat batu atau ada dia DM-nya, background-nya, itu kita USG. Kemudian pielonefritis yang pada wanita muda, ya, nyeri pinggang. Nyeri pinggang sebaiknya kita, apalagi kalau ada hematuri, ada darah, itu wajib di USG ya. Nah, kemudian wanita muda ya dengan simptom yang tidak ada perubahan, ya, gejala-gejala setelah diberikan. Kemudian pielonefritis yang berulang, kemudian sistitis yang relapse ya. Relapse ini muncul selalu di tempat yang sama. Nah, itu yang tadi di USG. Jadi tidak semua infeksi saluran kencing itu di USG. Jadi penderita ini selalu kalau USG dan dirujuk, ISK dan dirujuk, dia pikirnya wah mau di USG semua, karena dokter dari puskesmas bilang dia minta ke USG ya, jadi itu kan kita berantem juga dengan pasien. Kita bilang belum pentingnya dia harus di USG, tapi kadang-kadang pasiennya yang berkeras, jadi ya kadang-kadang kita mengalah saja sudahlah. USG saya supaya pasiennya puas ya, senang. Kadang-kadang gitu kita melakukan tindakan-tindakan, tapi sebenarnya di luar dari SOP atau guideline. Dan itu tadi guideline sudah wanti-wanti bahwa tidak semua itu dilakukan pemeriksaan radiologi. Tapi saya pasti pemeriksaan USG itu adalah pada kasus hematuri. Kalau ada kencing darah, pada laki-laki,
Kalau laki-laki laki-laki nggak usah kencing darah. Di urinnya ditemukan blood, ya, eritrosit 2 biji saja, itu kemungkinan adalah batu. Jadi kita lakukan BNO-IVP lagi. Tapi kalau wanita ditemukan blood, bisa saja dia baru haid. Jadi hati-hati periksa urin pada wanita. Tanya dulu, berusia berapa lama ini? Ya baru kemarin dia berhenti haid, kok periksa urinnya, darah semua, dia dikira ini hematuri nih, padahal dia habis haid kemarin. Jadi harus ditanya dulu kapan. Kalau 1 minggu nih haid, ya bisa diperiksa urinnya. Belum baru kemarin, wah. Tapi kalau laki-laki kan tidak masalah. Setiap saat periksa urin. Ya, kalau ada ditemukan darah ya di urinnya laki-laki, itu sangat bermakna. Beda dengan wanita. Kalau ada hematuri pada laki-laki, wah itu biasanya adalah batu. Ini perbedaan dari infeksi ISK atas dan ISK bawah ya. ISK bawah itu apa ya, sering disertai nyeri pada berkemih dysuria, sering kencing, nyeri pada suprapubik ya, hematuri, kadang-kadang suhunya normal. Sedangkan infeksi saluran atas, infeksi kencing ya bagian atas atau pielonefritis, kadang-kadang dia demam, ya, kemudian menggigil, ya, mual, muntah, dan serta tanda-tanda hipotensi. Karena kalau hipotensi dan shock ini berarti dia masuk ke urosepsis. Kita takuti pada laki-laki dan dia DM, itu sering terjadi urosepsis. Itu cepat sekali, langsung dia sedang menurun, tensi drop, panas tinggi, ya ternyata dia urosepsis. Hati-hati pada wanita dengan komorbid DM. Ya. Jadi ada di sini dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan yang tidak ada hubungan yang sangat bermakna antara gejala klinik dengan infeksinya, jadi lokasi infeksi. Ya, contohnya pokoknya gini. Jadi ada sekitar 20% itu infeksi saluran kencing bagian bawah. Ya, jadi dapatkan 20% itu infeksi saluran kencing bagian bawah yang bergejala, tapi ternyata dia juga menderita kelainan ginjal yang tidak terdiagnosis, ya, itu disertai dengan demam, ya, dan nyeri pada pinggang, ya. Nah, itu. Jadi indikasi terjadinya apa itu kelainan ginjal itu maksudnya begini. Jadi ISK atas ataupun ISK bawah itu tidak bisa kita bedakan ya, apakah ISK bagian bawah itu ginjalnya sudah aman. Begitu maksudnya. Jadi ada 20% itu yang didiagnosis sebagai ISK bawah. Harusnya kan ISK atas aman ya, jadi ada 20% penderita ISK bagian bawah. Ternyata ditemukan kelainan ginjal, padahal tidak ada dia punya kelainan ginjal, artinya dari nyeri pinggangnya. Jadi ceritanya pada saat kita mendiagnosis ISK bagian bawah, sebenarnya kita harus sudah hati-hati. Artinya sebenarnya kuman sudah ada yang naik, cuma dia belum ada gejalanya. Ya. Jadi pada wanita, jadi kita harus obati sekitar 7 hari untuk mencegah the renal involvement, jadi terjadinya infeksi ginjal atau komplikasi infeksi di ginjal yang pada wanita yang dimulai dari ISK bagian bawah. Jadi, adanya ditemukan piuria ya, itu bukan berarti sudah dikatakan diagnostik dari ISK ya, ataupun dan jadi gini, kalau kita lakukan pemeriksaan ya pada urin dan ditemukan leukosit atau piuria, itu bukan menandakan ini sudah pasti ISK.
Ya. Tapi bila kita tidak temukan leukosituria atau piuria, itu kemungkinan dia bukan ISK, jadi high negatif. Jadi artinya kita kemungkinan dia bukan ya. Tapi ditemukannya piuria bukan berarti dia pasti ISK. Gitu. Tapi kalau tidak ditemukan berarti kecil kemungkinan dia menderita ISK ya. Nah, ini beberapa leukosituria aseptik ya, ini disebabkan karena pengobatan sebelumnya, jadi diberikan obat sebelum kultur urin. Jadi sebenarnya sebelum kita minum obat, urin kita dikultur dulu, itu paling bagus. Setelah dikultur, ya setelah dikultur baru kan kelihatan itu kuman apa yang sensitif obatnya. Jadi kalau kita kultur itu urin, itu kita tahu obat apa yang cocok untuk, atau antibiotik apa yang cocok untuk kuman itu. Nah, itu pada kultur kita, oh ini obat cocok ini. Nah, ini kultur urinnya kan ada sampai 2 minggu, baru selesai, posenya, wah. Padahal kalau kita kasih obat, ya kita bom saja, 3 hari sudah sembuh. Kultur urinnya 2 minggu baru keluar. Deh. Jadi kita bisa mulai dengan terapi empirik. Empirik itu kita kasih antibiotik spektrum luas ya, seperti golongan kinolon, ya, itu kita bisa berikan ciprofloxacin atau cefixime sebelum dikultur ini. Biasanya saya kultur itu kalau kita sudah kasih antibiotik, kita sudah ganti 2 kali 3 kali belum ada perubahan, kita kultur. Nah, karena kita temukan bakterinya aneh-aneh dia, memang tidak cocok sama obat yang kita berikan. Ya, vaginal discharge, adanya batu pada saluran kencing, ya ini hal yang bisa menyebabkan leukosituria aseptik. Kemudian yang disebabkan juga adalah akibat minum analgetik. Pada pemeriksaan kultur, ini yang signifikan itu bila ditemukan 10⁵ ya dari mikroba atau bakteri urin di per mililiter urin. Nah, kita lihat di sini ternyata E. coli ya, E. coli yang menyebabkan memang boleh dari akut complicated, pyelonephritis, pokoknya tutup mata saja ISK, E. coli. Ini penyebab bakteri yang paling banyak. Nah, ternyata E. coli dari mana? Dari usus. Jadi dari usus itu putar-putar dia masuk ke uretra. Makanya pada wanita itu gampang tuh karena dia berdekatan di situ. Jadi E. coli bisa jalan-jalan ke tetangga ya. Kita kan biasa kalau tetanggaan ya sering main-main ke sebelah rumah. Nah, kira-kira E. coli begitu juga. Dia main-main ke sebelah. Ternyata dia mengganggu ya tetangganya di sebelah. Kita harus ratakan dia dengan antibiotik. Apa kira-kira treatmentnya? Tentunya kita harus cari antibiotik yang tepat ya untuk mengobati infeksi-infeksi yang terjadi dan mencegah rekurensi. Bagaimana caranya? Ya kita mulai dengan antibiotik. Nah, jadi beberapa klasifikasi sebenarnya dari ISK ya, ini ada 6. Pertama apa itu? Sistitis dari akut sederhana ya, infeksi saluran kencing. Ada akut uncomplicated pyelonephritis, ada complicated ISK, kemudian ada recurrence infeksi, bakteri asimptomatik. Ini klasifikasi dari ISK ya, yang dibuat oleh lain. Jadi kalau sistitis sederhana ya, ISK sederhana ya, sistitis maksudnya ini kita kasih single dose atau 3 hari ya, 3 hari obat, kemudian tidak perubahan kita dikultur
pada hari ke-7 atau hari ke-14. Ya. Ya, kemudian setelah diobati, bila dia gagal, maka kita USG dulu, kemudian kita obati sampai 2 minggu. Ya, nah, obat-obat empirik tentunya kita harus menggunakan istilahnya antibiotik empirik ya pada sebagai obat phase line untuk pengobatan 3 hari. Jadi antibiotik ini bisa diberikan pada wanita kurang dari 55 tahun, yang tidak ada komorbid, bukan postmenopause, tidak hamil, ya, bukan barusan kena, tidak vaginitis, ya, kemudian timbul disuria. Jadi ini kita mulai pengobatan ya di 3 hari dengan ini obat-obatnya nih, ya, nitrofurantoin. Tapi yang sering pakai di saya Yusuf ini, ciprofloxacin. Ya, ciprofloxacin ini kita bisa mulai pengobatan selama 3 hari dengan dosis 2 kali sehari. Ya. Kemudian bisa diberikan juga seperti posimisin, ya, kemudian 3 gram, nah ini agak mahal ini posimisin, 3 gram itu single dose. Kemudian bisa juga namanya beta-lactamase agen, sipalexin, kemudian tapi yang tidak direkomendasikan sih amoxicillin. Nah, ini yang banyak di puskesmas ini, amoxicillin dan ampicillin. Makanya sekali puskesmas sudah sembuh-sembuh. Ternyata dia sudah resisten. Jadi amoxicillin dengan ampicillin itu sudah resisten. Ya, dia mau kasih obat. Kenapa kita tidak kasih obat? Waktu saya kuas ini, wah ini obat andalan ini, amoxicillin, ampicillin. Nah, obat andalan karena dulu yang banyak ini saja obat. Sekarang mulai ditinggalkan karena ternyata kumannya juga makin canggih, ya, makin canggih, kebal. Jadi mau pelajari juga. Jadi memang di dunia ini terjadi terus persaingan. Untuk virus COVID, wah ini kita sudah mengeluarkan setiap bulan itu mulai dari tahun lalu ada guideline baru, muncul buku baru, pedoman pemberantasan dari Kemenkes. Belum habis dibaca yang edisi 1 muncul edisi 2, belum dibaca edisi 2 muncul edisi 3. Jadi itu kita putar-putar obatnya ya. Sekarang terakhir sudah edisi ke-7, coba. Jadi sudah 7 buku keluar itu tentang COVID. Dan kebetulan saya adalah ketua COVID Center RSBC Yusuf. Ya, jadi semua punya pasien-pasien COVID harus lewat saya ya. Jadi saya yang rawat, gitu. Jadi setiap saat dikirim lagi buku. Belum dibaca yang buku sudah baru, halamannya 100 halaman. Ya, tapi prinsipnya ya itu saja obatnya terputar-putar. Nah, ini adalah klasifikasi yang kedua dari YSK, ya, akutan kompetitif pulmonitis. Ini dia punya bagan-bagan bagaimana cara terapinya ya. Ada 2, severe dan moderat. Ya, kalau severe berat sekali kasih masuk di rumah sakit. Jadi kalau ada YSK nyeri pada suprapubik serta demam menggigil, kasih masuk cepat. Karena kita harus masukkan obat ya. Obatnya itu harus injeksi. Ya, injeksi kadang-kadang 1 gram kita kasih 2 gram ya per hari. Ya, kemudian dilanjutkan dengan oral sampai 14 hari. Ini obat-obat yang empirik ya, pada pielonefritis sederhana ya. Jadi intinya saya lihat ini memang dianjurkan phase line itu golongan kinolon. Ya, ciprofloxacin, cuma ini kinolon itu kadang hati-hati berikan karena sangat mengganggu lambung. Jadi susah ini kalau YSK baru dia ada mah juga, wah ya ada sakit ulu hati. Karena cipro ini wah biasa orang normal saya kadang-kadang muntah-muntah langsung muncul dia punya asam lambung. Jadi kadang-kadang saya kombinasi dengan PPI ya, penghambat asam, omeprazol atau dengan ciprofloxacin untuk mengurangi dia punya apa ini. Kalau dia disuntik ya aman kita. Dan kalau ini ya agak susah dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah infeksi saluran kencing complicated. Nah, ini sebenarnya kalau sudah komplikasi, ada DM-nya, ada batunya ya, ada kelainan struktur, tentunya kita masukkan rumah sakit, kasih dulu dibom dulu 5 hari ya, dan infeksi apa itu
injeksi. Kemudian sudah itu di follow up, bagaimana dia punya ini. Setelah itu diobati lagi 2 minggu. Kemudian di follow up lagi dengan dikultur. Kemudian infeksi rekuren, ya kita lihat bagaimana penanganannya. Jadi ini langsung penanganan ini ya dibagi-bagi lagi apa itu di klasifikasi berdasarkan penanganan. Jadi rekuren infeksi bagaimana ya, penanganannya kalau relapse ya itu diberikan antibiotik selama 2-6 minggu. Wah, cukup lama ini dia punya pemberian antibiotiknya ya. Kalau infeksi kurang dari 2, dari infeksinya itu kurang dari 2 kali dalam setahun, ya, kita kasih antibiotik 3-7 hari. Ya. Nah, ini adalah obat-obat pada profilaksis ya, infeksi larva yang berulang, ISK yang berulang itu kita berikan profilaksis untuk mencegah terjadinya pengulangan dari infeksi saluran kencing ini. Jadi pertama itu yang sering, yang banyak di rumah sakit ini adalah trimethoprim. Ini banyak di puskesmas ini. Trimethoprim sulfametazole ini dipakai juga untuk obat berak-berak. Ya, namanya Kotri, Kotrimox. Ya. Jadi Kotrimoxazole, trimethoprim ini digabung semuanya. Ya. Ada namanya Kotrimox. Tablet Kotri ini sebenarnya ikut trimethoprimnya di situ. Ya. Nama dagangnya itu namanya Sanprima. Kemudian ada golongan melon, norfloxacin, Cipro, Flexin. Katanya bisa dijadikan profilaksis SK-nya. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan klinis juga untuk penanganan ISK, bakteri asimptomatik, bagaimana caranya. Nah, jadi apa indikasi terapi pada bakteri asimptomatik? Ya, kalau ditemukan bakteri uri asimptomatik pada wanita, ya kita harus terapi. Ya, harus terapi. Kemudian pada penderita DM, ya possible. Dan yang tidak indikasi pada orang tua. Ya, jadi pada bakteri asimptomatik tidak terlalu dianjurkan pada orang tua. Jadi yang utama diberikan terapi itu pada bakteri asimptomatik adalah wanita yang hamil. Ini ada kateter asosiated ISK. Jadi ISK disebabkan karena pemasangan kateter. Jadi sering juga ditemukan itu adalah kateter ini menjadi masalah ya di rumah sakit. Karena ada orang berbaring lama, stroke, tidak bisa goyang, kasihan penyakit-penyakit kanker itu ya dia harus dipasang kateter sampai berminggu-minggu, ya lama. Nah kateter itu setiap 1 minggu harus diganti. Jadi kalau setiap pergantian itu kan, nah kalau digantikan dicabut ya, dari cabut dimasukkan lagi itu kadang-kadang ikut kuman dari luar masuk. Jadi pemasangan kateter cabut keluar, wah itu kadang-kadang menginduksi terjadinya ISK. Dan ternyata ISK yang kuman yang pada pasien dipasang kateter itu lain juga. Dia kumannya lebih ganas ya, jadi paling sering itu orang-orang tua yang pasang kateter. Jadi pokoknya dia kena apa itu bronchopneumonia, stroke sudah baik-baik tapi dia malah jatuh ke shock itu karena urosepsis, itu karena kateternya. Jadi kita yang bikin dia sampai dia meninggal. Jadi kadang kita mau bermaksud menolong, tapi itu dia bisa menyebabkan pasiennya cepat menghadap ke hadiratnya. Jadi kita harus pelihara ya kateternya supaya bersih, kita betul-betul
cara pemasangannya steril. Jadi kalau koas itu masuk nanti di dalam harus bisa pasang kateter. Ya. Gampang ya, gampang pasang kateter. Yang di ujungnya itu selangnya kita kasih gel ya. Jelinya itu kan dia sudah mengandung anestetik. Jadi begitu dimasukkan itu selangnya, kita pegang anunya apa itu penisnya, kemudian kita masukkan perlahan, ya, jangan usah terlalu cepat, dia akan masuk. Itu teknik pemasangan kateter. Jadi kateternya nggak perlu terlalu lama baru diganti, dan jangan juga terus sering diganti. Jadi memang seminggu atau 10 hari sudah harus diganti. Kadang-kadang itu kateter kalau diganti, kelihatan itu putih. Keluar dari urin itu putih, ini nananya keluar dari. Ya, kemudian kita lakukan pembersihan dari kateter, ya supaya di sini dikatakan bahwa pembersih. Jadi begini, kateter yang sudah dipakai itu tidak boleh dipakai ulang lagi, harus dibuang. Nah, walaupun kita melakukan irigasi maksudnya dibersihkan kateternya ini, ya, itu tidak mengurangi bakteri urianya. Jadi pembersihan kateter itu tidak menjamin bahwa, sudah disiram alkohol, betadin, apa semua dalam bakterinya nih, pasang lagi ya, tidak bisa. Ya, kateter yang sudah dibuang, langsung dibuang saja. Dulu kan itu rata-rata kita menghemat, yang kateter yang sudah dicuci lagi, yang sudah dipakai dicuci, dikasih betadin semua segala macam. Kita pikirnya ini kan steril, padahal tidak boleh lagi. Sama juga jarum suntik. Pada zaman-zamannya saya dulu waktu kecil itu kita tidak pakai jarum suntik yang sekarang. Satu kali pakai buang. Dulu kita pakai jarum. Sehingga waktu saya anak-anak itu, ngeri kalau datang mantri ya. Kan istilah mantri itu kita panggil ke rumah-rumah, kasihan kayak itu hari kayaknya belum ada dokter yang bergentayangan ya, masih mantri masih gentayangan dari rumah ke rumah. Itu kalau dia bawa tas anunya, ada semua jenis-jenis jarum. Ya, bayangkan dulu jarum suntik itu diasah ya, seperti parang itu. Itu di ujungnya diasah itu jarum. Coba. Jadi jarumnya keras, besar, dan diasah itu supaya tajam. Kenapa tajam? Kalau tajam dia tidak nyeri, tidak sakit. Bayangkan itu kalau dia lupa asah itu anunya, dia lupa batu asahnya. Dia lupa asah itu jarumnya, luar biasa sakitnya. Ya, bunyi itu seperti apa itu? Waktu masuk jarum itu seperti kain yang robek, karena dia robek itu otot. Kalau dia suntik apa, obat penisilin, antibiotik warna putih, itu penisilin dulu. Sekarang sudah tidak ada penisilin, jadi kami kos-kos sekarang atau perawat di rumah sakit pulang ya tidak terlalu berbau. Dulu saya masih ingat, ya, kalau kita pulang di rumah itu langsung ketahuan satu orang rumah, sudah datang si ini. Kenapa? Kita punya bau jas putih, pokoknya dari rumah sakit, itu bau penisilin. Jadi awalnya saja itu penisilin. Jadi kita kalau masuk ke rumah sakit, langsung khas itu baru di halamannya saja langsung kita cium itu bau penisilin. Khas baunya ya. Baunya khas itu bau. Nanti kalau cium itu mungkin sekarang tidak pernah cium lagi karena itu penisilinnya tidak ada lagi diproduksi. Kalau semua obat-obat canggih. Dulu itu yang antibiotik cuma penisilin ya, dengan streptomycin. Caranya disuntik, disuntik di pantat, intramuskuler, sakitnya minta ampun. Suntik kanan, suntik kiri. Nah, itu. Jadi, bakteri uri asimptomatik tidak harus diterapi ya. Nah, jadi walaupun pada kateternya itu ditemukan bakteri uri, jangan buru-buru diterapi. Yang penting kateternya itu jangan diganggu, maksudnya posisinya itu ya harus tetap stabil ya posisi kateternya.
Jadi untuk kateternya agak lama, ya kita harus fixer itu kateter supaya tidak goyang-goyang, karena kapan dia goyang-goyang dia akan membuat luka ya. Jadi pada kateter yang Yiska yang disebut karena pemasang kateter, kita harus ganti ya, jadi ganti kateter dengan hati-hati. Jadi ini masalahnya karena kateter ini terlalu cepat diganti, itu menyebabkan kan kalau kita ganti, kita tusuk masuk lagi, itu sering terjadi lecet ya. Lecet ini sebagai tempatnya kuman untuk masuk lagi. Nah, ini kalau kita lambat juga mengganti, itu mudah terjadi infeksi. Jadi kadang-kadang kita harus cari waktu-waktu yang tepat di mana kita bagus untuk mengganti. Kemudian pada pemasang kateter yang kemungkinan dia lama ya, kita harus memberikan antibiotik selama 7 hari. Jika kita memulai untuk memasang kateter dan kira-kira kateter ini akan lama ya digunakan. Bagaimana menghindari ISK? Saya kira ini sudah tahu semuanya. Ini ada di edukasi pada wanita. Karena wanita yang paling banyak menderita ISK, tentunya kita paling banyak melakukan edukasi pada wanita. Drink lot of water ya, jadi memang harus minum banyak. Banyak itu sampai urin, saya bilang sampai urinnya Pak atau Bu tidak berwarna kuning. Jadi suruh minum, justru kalau kencingnya masih kuning, wah itu masih kurang minum. Ya. Itu jadi warna kencing itu sebagai indikasi dehidrasi juga sebenarnya. Ya kecuali dia kena hepatitis ya, hepatitis biar satu drum minum tetap kencing warna kuning, itu hepatitis. Tapi kalau normal orang banyak minum itu kencingnya jadi putih itu berarti bagus. Ya. Kemudian jangan tahan-tahan kencing. Kadang-kadang kan kita dalam perjalanannya, wah, saya mau kencing di masjid sana dulu, dia bersih WC-nya. Sepanjang itu ditahan, nah itu bisa menyebabkan sekarang. Ya, di sini dia suruh ini untuk yang sudah berkeluarga sebelum dan after ya, jadi disuruh dikencing ya sebelum hubungan seksual. Kemudian nah ini cara cebok ya, cara jadi kalau kita buang air kecil, setelah buang air kecil disiramnya dari depan yang ke belakang. Kadang-kadang ada orang silet cebok dari belakang itu dia semprot dari pantatnya ke depan. Ya, harusnya dari depan ke belakangnya, dari orifisium uretra ke belakang, ke pantat. Kemudian dari deodoran, ya. Kemudian semprotan daerah yang bisa menyebabkan iritasi. Jadi contoh jangan melap itu pakai tisu-tisu yang harum itu ya, itu dipakai lap setelah buang air kecil. Misalkan ya dibilas saja dan ini kemudian dilap dengan kain kering atau tisu yang bersih. Ya, jangan lagi dikasih tisu basah yang harum sekali yang itu bisa menyebabkan iritasi. Ya. Jangan berendam ya terlalu lama, maksudnya ada kan sakit berendamnya di kolam itu, pokoknya airnya sudah dari kemarin berendam di situ, itu lebih bagus pakai sand shower. Jadi dianjurkan
gunakan mandi itu lebih bagus pakai shower dibanding berendam. Kalau berendam di kamar apa itu kolam mandinya itu kan, nah itu rawan. Kalau sudah rawan di situ, pada itu airnya ini bukan baru ya, kemudian itu baknya juga belum dibersihin semuanya, rawan kalau dipakai shower saja. Dan apa ini doci ini sebenarnya vaginal doci banyak itu sekarang apa itu perawatan yang membersihkan itu vagina dengan itu ada dia punya cairan atau macam-macam yang disemprotkan ke dalam, itu banyak itu yang dilarang. Jadi tujuannya bagus sebenarnya, mana dia mencetuskan terjadinya ISK. Ya. Jadi hal-hal ini yang harus diajarkannya pada apa itu untuk menghindari ISK, wiping technique itu cara ceboknya ini, hygiene, postcoital voiding, jadi setelah coitus ya harus buang air kecil ya, dan pembersihan vagina ya gunakan air hangat ya, kalau mau berendam di kolam ya pakai air hangat. Steril itu mendidih, mati kuman-kuman. Tapi jangan pakai air yang mendidih juga ya, 100 derajat. Waduh, bisa lecet-lecet itu. Ya, kemudian sebaiknya kita harus memakai celana yang ketat. Nah, ini adalah PHM-nya, take home message dari kuliah kita hari ini. Jadi, ISK itu kan dibagi atas ISK atas dan ISK bawah ya. Kemudian ada namanya ISK sederhana, uncomplicated, kemudian ISK yang complicated. Itu saja. Gampang ingatnya kan. Nah, ISK yang uncomplicated, ISK sederhana istilahnya, itu sering ditemukan pada wanita yang tidak disertai kelainan struktur atau anatomi, dan kadang-kadang mudah ya, itu efektif bila diobati dengan antibiotik. Sedangkan ISK ya, UTI complicated, itu sering ditemukan pada orang-orang dengan gangguan struktur anatomi ya, mungkin temukan ada batu ya pada pasiennya, itu disebut ISK yang complicated. Artinya ISK yang terjadi akibat dari penyakit sistemik sebelumnya, bukan BM ataupun batu saluran kemih, prostat segala macam. Dan nah ini yang tertuduh ya, kuman yang paling banyak, E. coli, dia merupakan sesuatunya kuman. Jadi gampang kan, itu tidak banyak kuman di situ, yang kita bingung kalau kuman ini lain obatnya, ini lain obatnya. Nah, ternyata mulai dari uncomplicated, complicated, pyelonephritis, cystic fibrosis, ternyata ini satu musuhnya ya, E. coli. Jadi ingat ini. Nah, satu nomor soal ini ya, yang penyebab the single most common cause of urinary tract. Jadi inilah penyebab sering dan utama infeksi saluran kemih. Jadi gampang kalau orang jadi SK ya kasih yang apa itu antibiotik yang sensitif terhadap E. coli. Jadi E. coli merupakan kuman penyebab dari infeksi saluran kemih. Ya, saya kira dulu ya ini juga. Jadi kemudian kita tidak boleh melakukan diagnostik berdasarkan adanya leukosit di urinnya. Jadi bukan berarti ada leukosit urin itu menderita dengan ISK. Ada juga disebut bakteri uri asimptomatik. Bakteri uri lebih dari 10 pangkat 5 banyak, tapi tidak ada gejala. Nah,
bakteri uri asimptomatik tidak perlu diterapi kecuali pada wanita hamil. Ya, pada wanita hamil kita harus terapi, dan wanita hamil itu tentunya kita golongan levofloxacin itu tidak boleh diberikan ya pada kita gunakan obat lain seperti Cefixime. Ya. Kemudian bakteri asimptomatik ini juga tidak harus diterapi ya selama kateternya itu pasang bagus ya, bagus pasangnya. Jadi gini, pada pemasangan kateter pada penderita yang berbaring lama, karena kan diperiksa urinya itu ada bakteri uri. Yang adanya bakteri karena pasiennya di kateter langsung dikasih cepat-cepat antibiotik ya. Kita lihat dulu kondisinya ya, apakah dia kena infeksi, demam, kita berikan. Ya saya kira itu dulu kalau pilihannya. Dilanjutkan lagi. Ini bahan kuliahnya saya berikan kemana ya nanti ya, ketua kelas. Apa ketua kelasnya? KBI ya dok, atas nama saya pilih dok. Ya, catat nih saya punya nomor telepon, nomor HP di KBI dok. 0813 411 23997. Oke. Nol 0813 411 23997 ya. Nanti saya kasih bahan kuliah dari yang pertama dan ini. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, terima kasih banyak dok. Banyak dok. Tabe dok, terima kasih banyak.